Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sedikit kita tapi banyak malaikat yang hadir bersama kita. Penuh sampai kembali. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa Hadratil mukarramin yang semua kita muliakan, imam musholla kita baru saja mengimami tadi, kemudian orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, pengurus musholla, dan juga kita semua yang hadir. Semoga terus Allah bahagiakan lahir batin kita, Allah bahagiakan dunia wal akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan malam ini sudah malam yang keberapa? Malam ke-10 di belakang. Malam ke-10. Berarti malam terakhir dari yang disebutkan oleh Nabi kita, awal Ramadan rahmat. Awal Ramadan itu 10 awal disebut dengan masa-masa rahmat Allah. Jadi kasih sayang Allah itu turun semua. Makanya ciri dari rahmat Allah itu turun dan buat semuanya. Lihat, kalau di pasar kan ramai itu. Pasar ramai, orang kita, ya, orang awak Padang, orang Cina juga ikut jualan, ya. Jadi rahmat Allah itu ditebarkan buat semuanya. Nah, begitu cinta Allah kepada makhluknya. Nah, jadi ini malam terakhir, maka jemput malam ini. Mudah-mudahan kalau hari-hari kemarin kita belum mendapat rahmat Allah, kalau disebut dengan rahmat Allah itu yazidul khair, makin bertambah kebaikan kita. Nah, jadi semakin ke hujung Ramadan, kalau orang yang tahu ilmunya nih, nah ini malam besok, malam ke-11, nah itu dia akan memburu masa-masa ampunan Allah diturunkan. Anak-anakku semua mungkin pernah bersalah, berdosa dengan emak bapak kita, dengan siapapun mungkin pernah kita bermasalah. Maka melalui bulan Ramadan ini diampuni seluruh dosa orang yang sungguh-sungguh memohon ampun Allah. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal, ya baik. Itu masya Allah, mereka merindukan doa munajat orang-orang yang masih hidup keluarganya, apalagi anaknya. Walaupun mungkin bapak sudah jadi kakek, ya baik. Nah, orang tua bapak itu bukan main nunggu tuh doa dari anaknya yang soleh. Bapak sebagai anak soleh yang masih Allah berikan kesempatan hidup. Jadi doa bapak, doa kita, doa anak solehah itu akan menggetarkan aras. Makanya ada istilah bonus bagi orang tua. Tiba-tiba bulan Ramadan, bakal lepas Ramadan, tiba-tiba nggak diazab, nggak ada persisaan. Bahkan selama dia masuk ke alam barzakh, itu dia ya alhamdulillah selamat. Jadi setiap hari dia dikaruniakan oleh Allah ampunan, dikaruniakan oleh Allah rahmat Allah. Kenapa? Dia nanya sama Allah, ya Allah kok saya bisa seperti ini? Padahal dulu saya pernah berbuat salah, itu orang tua kita. Gara-gara anakmu tuh masih hidup, dia nangis setiap berdoa. Apalagi di bulan Ramadan dia bermunajat, dia penuh kesungguhan. Allahumma firli wali walidayya, netes air matanya di hadapan Allah. Kebayang kita emak bapak kita yang sudah meninggalkan kita, itu langsung mustajab doa. Maka Ramadan ini istimewa sekali. Jadi ketika rahmat Allah turunkan, itu rahmat itu tidak hanya diberikan oleh Allah kepada kita yang masih hidup. Rahmat Allah, cinta, kasih sayang Allah itu juga diberikan kepada keluarga kita yang meninggal dunia. Oke, apa yang kita niatkan untuk kakek nenek kita, untuk ayah bunda kita yang sudah meninggal, itu sampai ke sana. Jadi mereka mendapat syafaat dari anak-anaknya yang masih hidup. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita terus berkonsentrasi. Jadi orang yang mendapat rahmat Allah itu terasa pada dirinya, semakin bertambah, termotivasi. Saya akan mau ketinggalan
Pokoknya 10 pertengahan Ramadan saya harus buru terus. Saya harus melakukan ibadah terbaik. Nah, apalagi semakin ke hujung Ramadan itu orang yang dapat rahmat dari awal itu semangat ibadahnya. Gak bermalas-malasan. Ya nah ya. Ya di belakang. Gak boleh malas ibadah. Boleh nak beli baju raya, nak beli sepatu raya. Tapi diingatkan mak kita, diingatkan orang tua. Mak, kita belanjanya jangan sampai mengganggu ibadah sholat kita ya. Gitu diingatin. Dari waktu pagi sampai zuhur. Nanti diupayakan jam 11 lewat, jam setengah 12 itu sudah berhenti aktivitas di mall, di pasar. Sudah, mak, kita lagi kita mau sholat. Diingatin orang tua. Ya nak ya. Orang tua pun juga sama. Nah, sudah kita sampai di sini dulu. Nanti kalau masih ada waktu, duit kita masih banyak, sudah kita sambung habis sholat zuhur. Lagi bicara. Ya. Berarti kadang orang di akhir Ramadan itu habis waktunya itu, i'tikafnya di mall. Orang i'tikaf di masjid, dia i'tikafnya di mall. Ini jangan sampai lagi terulang di Ramadan tahun ini. Harus pandai-pandai memanage waktu. Lebaran itu penting. Berhari raya, kuenya banyak, macam ragam ya kue. Baju raya itu tetap dibeli, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah kita. Atur waktu sedemikian rupa. Nah, belum tentu terbukti kan? Tahun ini, yang tahun kemarin kita sama-sama berdoa dengan saudara kita, ya Pak ya? Dengan salah satu jamaah kita sama-sama duduk di sini nih. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan yang akan datang. Masya Allah, ternyata beliau yang berangkat lebih dahulu, ya kan? Meninggal di jalan itu jadi sebab saja itu. Pernah sama-sama berdoa untuk sampai ke Ramadan, tapi Allah pilih kita ini saja yang Allah sampaikan ke Ramadan. Maka kuatkan ibadah kita, istiqomahkan kita. Ini malam maghfirah, alam rahmat, malam rahmat Allah terakhir diturunkan kepada hamba-Nya. Mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah rahmat itu. Kemudian besok malam sudah hitungan maghfirah Allah. Jadi kalau orang puasa itu selalu untung. Makanya ending dari ibadah Ramadan kita itu, akhir dari Ramadan kita itu menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Hebat orang bertakwa itu. Di antaranya apa? Di ayat lain Allah sebutin, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwa kalian kepada Allah, kalian pasti beruntung. Ya nak ya? Kalau di sekolah nggak pernah menang, misalnya nggak pernah juara, tapi di hadapan Allah kita akan selalu menang. Karena kita melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Maka Allah kita, Allah masukkan kita kepada golongan orang yang menang dalam menjalani hidup ini. Kemudian apalagi janji Allah bagi orang bertakwa itu, may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi. Jadi kalau kita punya masalah, baik itu keluarga maupun juga negeri kita ini, subhanallah, kalau dengan kita mengistiqomahkan ketakwaan kita, Allah yang selesaikan masalah kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tahu datang, orang ngasih duit kayak kita. Masa dulu pernah waktu S2, Masya Allah, punya duit wisuda, SPP nunggak, Masya Allah, tetap yakin Allah itu akan memberi. Pas timing mau berangkat, teman-teman itu pada sibuk nelfon saya, mana berangkat nggak besok? Insya Allah saya berangkat. Jadi pesawatnya di mana? Insya Allah besok ada. Sampai pada akhirnya hari-hari itu, sholat duhanya sampai 12 rakaat. Pagi hari, malamnya tahajud sebelumnya, ya Allah, Engkau lah yang akan memberikan jawaban dengan keyakinan hamba, pasti akan bisa berangkat. Ustaz hanya butuh 15 juta aja waktu itu. Ternyata Masya Allah, datang pagi-pagi malaikat, orang yang tidak dikenal, ngetok pintu. Waktu itu masih di Darut Tauhid, aktif di Darut Tauhid, Batu Haji. Ada yang ngasih ini amplop, dibuka ternyata isinya cek bernilai 27 juta. Masya Allah, itu betul-betul
spontan lokasi. Itu dia tadi, kalau kita yakin dengan Allah itu ujian keyakinan itu. Tapi yang saya rasakan 2011 S2 ke Bandung, berangkat. Jadi ketika kita meyakinkan, insya Allah saya berangkat. Nah, jam 2 teman-teman tiketnya langsung beli di pas pula setnya tinggal 1 kursi lagi. Begitu betul Allah itu. Kalau berkehendak dengan kita tinggal 1 tempat duduk lagi pesawat. Ini Pak, ada 1 lagi. Bapak langsung masuk aja, itu orang ada check in. Masuk. Masya Allah, ya Allah. Allah itu maha adil. Allah itu tahu betul kebutuhan kita. Makanya nggak usah kita usir sebetulnya. Taat saja kepada Allah. Jaga saja iman kita kepada Allah yang akan selesaikan masalah kita, Masya Allah. Berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu dia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itu ya pengalaman pribadi, pengalaman Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman yang beda tentu atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini luar biasa. Ramadan ini penggamlengan buat kita semua untuk menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan wali kota enak ya kira-kira. Ya kan? Wali kota kenal dengan kalian, Pak Pusaka sekarang. Kalian juga kenal dengan wali kota. Kan enak tuh ya? Dipanggil, misalnya anak tua, kamu dapat beasiswa ya, ayo ke lantai 5. Kasih duit, senang sekali. Nah, itu baru dengan manusia. Tapi kalau Allah yang sudah mencintai kita, oh ya Allah, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget.